Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 SMP Negeri 8 Jember. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan juga masih semangat untuk belajar. Karena belajar memang bukan satu-satunya tujuan hidup kita. Tetapi kalau itu saja kita tidak sanggup atasi, lantas apa yang akan kita capai? Jadi belajar itu merupakan suatu hal yang mudah untuk kita lakukan untuk bekal di masa depan. Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Jadi jangan bosan-bosan kalian untuk belajar. Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Jadi kita harus benar-benar menuntut ilmu dengan baik agar kelak hidup kita menjadi berwarna. Langsung saja kita lanjut ke materi, yaitu mengenai ibadah umroh. Apa sih ibadah umroh? Pasti kalian sudah tidak asing mengenai ibadah umroh. Yang pertama yaitu pengertian ibadah umroh. Umroh secara bahasa berarti berkunjung. Secara istilah, umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Jadi ibadah umroh ini tidak ada ketentuan waktu untuk berangkat. Kapanpun kalian mampu, kalian bisa pergi berumroh. Umroh sering disebut dengan haji kecil. Semua ketentuan umroh hampir sama dengan haji, tetapi pelaksanaan umroh lebih sederhana dibanding dengan pelaksanaan haji. Untuk hukum umroh yaitu fardu ain atau fardu yang dianjurkan atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim wa atimmul hajja wal umrata lillah, yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Jadi umroh ini hukumnya fardu ain, artinya tidak diwajibkan, namun dianjurkan sekali dalam seumur hidupnya. Yang selanjutnya yaitu syarat wajib umroh. Kita ketahui bahwa dalam melaksanakan ibadah umroh ada beberapa syarat wajib bagi calon jamaah umroh yang harus dipenuhi. Syarat-syaratnya meliputi yang pertama dan yang paling utama yaitu Islam. Umroh tidak diwajibkan atas orang kafir sebab mereka tidak mempunyai kelayakan untuk menunaikan ibadah. Syarat yang kedua yaitu baligh. Umroh ini jika dilaksanakan anak kecil itu hukumnya tidak wajib karena tidak dituntut untuk mengerjakan hukum-hukum syariat. Yang ketiga yaitu berakal. Pelaksanaan umroh bagi orang gila itu juga tidak wajib karena dia tidak mempunyai kelayakan untuk melaksanakan ibadah. Yang terakhir yaitu merdeka. Untuk hamba sahaya atau budak, pelaksanaan umroh ini tidak wajib sebab umroh adalah ibadah yang lama waktunya dan juga memerlukan perjalanan jauh dan diisyaratkan kemampuan dalam bekal dan kendaraan yang mengakibatkan terabaikannya hak-hak majikan yang berkaitan dengan hamba sahaya. Yang selanjutnya yaitu rukun umroh. Rukun umroh adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam atau denda. Jadi, agar umroh yang kita laksanakan menjadi sah, kita harus melaksanakan rukun-rukunnya.
Rukun-rukun umroh meliputi yang pertama ihram atau berniat untuk melaksanakan umroh. Yang selanjutnya tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari sudut Hajar Aswad dan diakhiri di sudut Hajar Aswad pula. Yang ketiga yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Shafa ke Bukit Marwah. Yang keempat tahallul. Tahallul adalah mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang kelima yaitu tertib atau berurutan, yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Jadi dalam rukun umroh ini kita harus melaksanakannya secara urut, tidak boleh diloncat-loncat. Untuk yang selanjutnya yaitu wajib umroh. Adapun wajib umroh sebagai berikut. Yang pertama ihram dari mikotnya. Jadi mikot di dalam umroh ada 2 macam, sama dengan mikot di dalam ibadah haji, yaitu mikot zamani atau sepanjang tahun dan mikot makani atau sama dengan mikot haji. Untuk wajib umroh yang kedua yaitu menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji. Jadi larangan umroh dan juga larangan haji ini sama, dan bentuk larangannya juga bentuk dendanya itu sama dengan bentuk dendanya ibadah haji. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hikmah haji dan juga hikmah umroh. Yang pertama yaitu manfaat bagi individu yang menunaikan ibadah haji. Manfaat diri sendiri yang sudah menunaikan ibadah haji. Yang pertama yaitu menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua yaitu diampuni segala dosa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang. Yang ketiga yaitu menyucikan diri seseorang dari berbagai perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang keempat yaitu meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerinduan akan Baitullah. Yang kelima, mengingatkan akan perjuangan Rasulullah SAW. Yang keenam, melatih sifat sabar dan disiplin. Yang ketujuh yaitu mensyukuri nikmat yang telah diberikannya, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat harta yang telah diterimanya. Untuk manfaat yang selanjutnya yaitu manfaat bagi umat Islam pada umumnya. Yang pertama, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Jadi manfaat haji dan umroh untuk umat Islam pada umumnya yaitu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Karena ketika ada di Baitullah, ketika ada di Makkah, seluruh umat manusia di dunia ini dikumpulkan. Yang kedua yaitu mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga, media untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selalu menemui jamaah haji dalam setiap tahunnya. Yang terakhir yaitu lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Mungkin ini saja pemaparan materi tentang umroh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.